Selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama saya Sen Paulus, dan kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik ya, yaitu saya akan membahas bagaimana caranya kita untuk mengenali faktor penggerak untuk kesuksesan kita. Oke. Jadi di sini seperti biasa ya, saya akan menjelaskan menggunakan whiteboard gitu ya, atau pakai aplikasi Paint gitu kan, biar lebih paham dengan gambar sih. Tujuannya memang biar lebih paham, terus biar ada visualnya gitu ya. Kita langsung masuk ke materi aja, bagaimana? Oke, langsung aja. Oke, kita masuk ke materi. Baik, eh gini Bapak Ibu, saya tuh mau ngasih tahu ya. Ntar tes dulu seperti biasa. Oke. Eh, untuk kita mengenali faktor penggerak kita ya, itu simple banget sebenarnya. Walaupun kayaknya banyak orang kalau misalnya ini belum terbiasa untuk bertanya kepada dirinya sendiri gitu ya, itu agak sulit. Saya ada penjelasan dulu untuk mengenali faktor penggerak kita, atau bagaimana caranya agar kita itu bisa termotivasi, kita bisa memotivasi diri kita sendiri, self motivation. Kita itu harus tahu yang namanya why kita, misalnya ini. Oke, kita seperti biasa ya, silakan ya, ini saya nggak bisa bikin lingkaran yang sempurna gitu. Oke, karena saya pakai mouse. Jadi gini Bapak Ibu, untuk tahu ya motivasi kita, faktor penggerak kita agar kita bisa meraih kesuksesan kita, meraih keinginan kita gitu. Kita harus tahu motivasi kita dulu. Kita harus tahu why-nya kita dulu. Nah, why itu ini nih. Oke. Yang di tengah-tengah, inti banget, penting. Seringkali kebanyakan orang tuh ya, itu tanyanya itu di sekitar sini nih. Apa itu? How? Oke. Misalnya contoh, Bapak Ibu kayak kayak udah nggak kuat gitu ya, udah nggak betah banget untuk yang namanya merasakan kesusahan gitu ya. Seringkali Bapak Ibu itu bertanya, gimana ya caranya biar bisa kaya, gitu kan. Tapi seringkali ketika kita bertanya how-nya, kita tanya bagaimananya, seringkali kita bingung, ngeblank. Oke. Karena gini deh Bapak Ibu, sering gak sih kayak Bapak Ibu itu tahu ya, tahu apa yang harus dilakukan, tapi Anda tidak gerak-gerak gitu untuk melakukannya. Pernah? Contoh misalnya, uh, sorry, contoh misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya ditanya, apakah Bapak Ibu bisa memeluk nih, haunya nih, memeluk kaktus ya, ini misalnya kaktus nih, oke, ditanya haunya nih, bisa nggak? Bisa. Apakah Bapak Ibu bisa yang namanya misalnya tinju ya, ini ceritanya sarung tinju gitu, set set, tahu nggak caranya untuk tinju? Ya basicnya tinju ya udah cuman gini-gini doang kan. Oke, tapi kenapa tidak mau melakukannya? Oke, dari dua hal ini Bapak Ibu ya, mau memeluk kaktus atau tinju gitu ya, atau berkelahi gitu, Anda bisa gitu loh. Anda tahu how-nya, seenggaknya basicnya lah. Kalau untuk tinju nggak ngerti tekniknya banget, tapi ngerti lah ya caranya tinju itu gimana gitu ya, cara meninju itu tahu gitu loh. Tapi maksud saya adalah, kan Anda tahu nih ya, Anda pasti bisa lah memeluk kaktus atau untuk ninju gitu ya, untuk olahraga tinju dan macam-macam, bisa gitu. Tapi kenapa tidak dilakuin? Karena nggak ada why-nya. Kenapa saya harus meluk kaktus?
kenapa saya harus ninju orang gitu. Ini motifnya. Anda bisa melakukan sesuatu gitu. Anda bisa aja gitu untuk mendapatkan how-nya, untuk mendapatkan jawaban bagaimana caranya. Misalnya contoh pertanyaan bagaimana caranya kaya. Anda bisa ya kayak baca buku tentang financial freedom atau bagaimana caranya jualan dan macam-macam gitu ya, dari segi faktor nampak dan faktor tidak nampak gitu ya, belajar tekniknya terus juga belajar mindsetnya itu. Cuman why-nya seringkali Anda lupakan gitu loh untuk menanyakan motivasi Anda, kenapa Anda pengen kaya. Oke, jadi untuk mengenali faktor penggerak Anda harus tahu why-nya dulu gitu loh, daripada how-nya. Aduh, malah kayak telur nih. Daripada how-nya. Oke, saya tulis lagi nih, ya kan? Ini how. Karena faktanya Bapak Ibu, why itu lebih powerful dibandingkan how-nya. Bukan berarti how tidak penting ya. Tapi kalau misalnya gini, kalau Bapak Ibu udah tahu how-nya tapi nggak tahu why-nya apa, ya tekniknya juga percuma gitu, nggak dikerjain gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah tahu how-nya tapi kok nggak gerak-gerak gitu ya, Anda tahu caranya itu tapi kok nggak bergerak, tidak action itu ya, karena why-nya aja nggak ketemu gitu loh. Jadi simple Bapak Ibu, dalam video ini tuh saya mau memberitahu bahwa misalnya gini, ketika Anda dalam posisi prasejahtera gitu ya, ini anggap aja garis ekonomi ya. Oke, prasejahtera, ini sejahtera. Misalnya Anda dalam kondisi ini gitu ya, di sini di PS di bawah. Oke, ketika Anda menanyakan how-nya, menanyakan bagaimana caranya untuk bisa sejahtera gitu, oh simple, jawabannya udah bertebaran di luar sana, apalagi di zaman internet gitu. Anda bisa lihat YouTube gimana caranya investasi, gimana caranya memperbesar apa ya, audiens lah atau apa gitu ya, customer atau konsumen gitu, memperbesar atau memperbanyak konsumen kayak gitu. Anda bisa dan Anda tahu caranya. Oke, Anda bisa beli bukunya Pak Tung ya kan, atau mungkin motivator lain atau salesman lain gitu ya, untuk mempelajari, mengetahui teknik-teknik jualan, teknik-teknik untuk bagaimana caranya marketing produk kita dan macam-macam. Anda tahu caranya. Cuman kalau misalnya Anda tahu how-nya, Anda tahu caranya, tapi motivasinya kurang kuat, why-nya aja nggak ketemu, cukup sulit untuk ke arah si sejahtera ini. Nah, cukup sulit. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu, dan saya juga menyarankan diri saya, mengingatkan diri saya juga bahwa kita harus cari tahu dulu why-nya apa. Kenapa kita mau jadi kaya? Kenapa kita harus sejahtera? Kenapa kita harus sehat? Kenapa ya? Kok aku itu perlu banget mobil gitu misalnya? Temuin dulu why-nya. Saya nggak bilang how-nya itu nggak penting, tapi pastikan temukan dulu why-nya gitu loh, temukan dulu motivasinya, temukan dulu faktor penggeraknya gitu loh. Oke. Dan ini teknik sedikit yang saya baca dari salah satu buku ya, namanya Affirmation gitu, penulisnya lupa siapa, cari aja. Jadi kita seringkali afirmasi itu kayak, saya adalah magnet uang. Oke, saya gimana, saya adalah magnet uang samu. Saya adalah, ya kan, afirmasinya saya adalah magnet uang, terus saya orang sukses,
SOS ya kan, seorang sukses dan macam-macam. Seringkali alam bawah sadar kita itu menolak, betul nggak Bapak Ibu? Kayak saya pribadi aja, ketika saya berafirmasi kayak saya adalah orang sukses, saya adalah magnet uang. Terus ketika saya melihat dompet, gak ada uang, mana uangnya? Terus ketika saya cek ATM, mana uangnya? Magnet uang dari mana? Kadang-kadang itu tidak efektif untuk beberapa orang. Oke, contohnya seperti saya. Nah, dalam buku affirmation ini cocoknya saya. Seringkali kan kita mendapatkan teknik afirmasi itu berupa statement, betul? Nah, di buku affirmation itu dia menggunakan teknik yang cukup berbeda, yaitu bertanya. Afirmasi dengan cara bertanya. Oke, menggunakan si why itu tadi. Contoh misalnya saya ingin menjadi miliarder gitu ya. Afirmasinya atau affirmationnya itu dengan bertanya, kenapa saya mudah banget jadi miliarder? Tanda tanya. Kenapa saya mudah banget jadi miliarder? Oke. Nah, coba Bapak Ibu ya, ketika habis nonton ini atau sambil praktek saat nonton video ini, coba Anda yang biasanya afirmasinya dengan cara statement, ini dengan pertanyaan dan diawali dengan kata why, kenapa. Contoh misalnya kebanyakan orang itu pengen uang. Kalau saya aja deh, saya pribadi ya, saya tuh pengen banget punya uang 30 juta rupiah per bulan dan itu halal. Oke. Kalau menggunakan teknik affirmation, kenapa uang saya ada 30 juta? Kenapa uang saya ada 30 juta? Oke. Atau misalnya kenapa saya makmur sekali? Kenapa saya makmur sekali? Oke. Jadi sebenarnya gini, teknik ini itu menggunakan pertanyaan dibandingkan yang statement. Karena kalau saya pribadi, afirmasi dengan cara statement itu kurang masuk kalau bawah sadar. Ketika saya bertanya seperti ini, itu saya langsung kayak ada jawaban itu. Oh, kenapa ya? Nah, gini. Salah satu syarat untuk afirmasi itu berhasil adalah saya hapus dulu ya. Salah satu syarat afirmasi berhasil itu kita harus meyakini bahwa itu valid. Kita meyakini bahwa itu valid. Oke, terus habis itu sudah terjadi. Oke. Terus kita sudah menerima. Salah. Nah, caranya agar afirmasi itu berhasil itu valid, sudah terjadi, kita sudah menerima. Seolah-olah kita itu sudah mendapatkannya. Accept. Gitu. Dengan melakukan affirmation ya, afirmasi secara bertanya, kenapa ya saya itu gampang banget dapat 30 juta setiap bulan dan halal gitu.
itu langsung jawabannya itu langsung deng, 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 deng. Dan kita itu seolah-olah ngerasa bahwa oh ya uang itu udah kita dapetin gitu, kayak gitu. Nah, silakan Bapak Ibu coba di rumah ya teknik ini ya, dengan cara bertanya, afirmasi dengan cara bertanya, dan pastikan Anda harus tahu, ada lagi ya ke intinya, kita harus tahu why-nya dulu gitu loh. Ketika why-nya udah tahu, how-nya tuh nanti muncul. Oke, how-nya tuh nanti bakal dapat secara otomatis seperti itu. Oke, jadi sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau misalnya masih bingung langsung mundurin aja ya, diulang-ulang sampai paham. Kalau misalnya udah 2 kali 3 kali belum paham, boleh tanya di kolom komentar. Dan Bapak Ibu bisa dukung channel Ubah Diri dengan cara subscribe dan juga kirim donasi atau ya kirim support secara materi ya, untuk mungkin saya bisa beli mic baru, beli buku baru gitu ya, source yang baru, sehingga saya bisa membagikannya di channel Ubah Diri. Dan saya tuh pengennya kita bertumbuh bersama gitu loh, karena channel Ubah Diri ini memang saya pengen ada temen untuk bertumbuh bareng gitu, siapapun, entah itu pria wanita, mau yang muda tua gitu ya. Oke, segitu dulu. Kalau misalnya suka sama videonya, silahkan kasih tombol like, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.